Halo semuanya, kenalin nama aku Natania Ella Sudiono. Aku dengan NIM G00231130 dari kelompok B4 dari mahasiswa FKUNS tahun 2023. Di sini aku akan mempresentasikan mengenai laporan praktikum anatomi 1.3 FKUNS 2023. Yang pertama, aku akan membahas mengenai abdomen anterior. Abdomen anterior ini terdiri atas 7 lapisan, yaitu yang pertama di sini adalah kulit, kemudian fascia superficialis yang terdiri atas kamper atau lapisan lemak, serta scarpa yang merupakan lapisan membranosum. Yang ketiga adalah fascia profunda, kemudian musculi et aponeurosis, nanti akan dibahas di slide selanjutnya. Kemudian ada fascia transversalis, ini untuk fascia transversalisnya, kemudian fascia extraperitonealis, serta peritoneum parietal. Nah, ini adalah abdomen anterior dari cross section. Ini di lapisan paling luar ada kulit, kemudian ada lapisan fascia superficialis yang terdiri atas fascia camper serta fascia scarpa. Kemudian di sini adalah musculus et aponeurosis. Maksud aku musculi et aponeurosis. Kemudian di sini ada fascia transversalis, fascia extraperitonealis, serta peritoneum parietal. Nah, nanti akan aku jelaskan juga mengenai peritoneum parietal serta peritoneum visceral di slide selanjutnya. Untuk sistem otot dari abdomen anterior itu ada beberapa. Jadi tadi kan aku sudah sempat jelasin juga bahwa di abdomen anterior itu ada musculi et aponeurosis. Jadi secara otomatis ada sistem ototnya juga di situ. Yang pertama adalah vertical muscles. Jadi kelompok vertical muscles ini tuh tersusun atas dua muskulus, yaitu musculus rectus abdominis. Ini tuh yang biasanya itu dikenal sebagai otot six pack gitu. Kalau misalkan sering nge-gym terus olahraga pakai otot rectus abdominis atau otot perut yang biasanya orang-orang bilang itu namanya adalah musculus rectus abdominis. Kemudian selain itu juga ada musculus pyramidalis. Musculus pyramidalis ini bentukannya triangular, terus dia tuh tidak ada di sekitar 20% manusia. Jadi nggak semua orang punya musculus pyramidalis. Nah, musculus vertikal ini akan dilapisi oleh yang namanya vagina musculi recti. Vagina musculi recti ini tuh tersusun atas 3 aponeurosis dari horizontal atau flat muscles. Jadi setiap buku atau masing-masing sumber itu namanya beda-beda, ada yang nyebutnya flat muscles, ada yang bilangnya horizontal muscles, tapi yang penting intinya sama. Flat muscles atau horizontal muscles itu terdiri atas 3 otot, yaitu musculus obliquus externus abdominis, obliquus internus abdominis, serta musculus transversus abdominis. Nah, di foto ini tuh nggak kelihatan untuk yang obliquus externus abdominis karena kayaknya dia udah ke dissect gitu, udah mengalami diseksi dulu, jadi nggak kelihatan di sini. Ini yang kelihatan cuman ada 2, yaitu obliquus internus abdominis sama transversus abdominis. Bedanya obliquus internus sama obliquus externus itu apa? Udah jelas ya, yang pasti dari namanya. Kalau externus itu berarti lebih luar, yang lebih superficial. Tapi yang lebih profundanya itu adalah obliquus internus. Nah, tapi selain itu, kita bisa ngebedain dari masing-masing lapisannya itu juga adalah obliquus externus itu, lapisannya kan berbentuk seperti huruf V. Maksud aku V, huruf V. Jadi, bentukannya seperti ini. Sedangkan kalau yang obliquus internus itu seperti yang ada di foto ini. Dia bentukannya seperti huruf A. Jadi dia kayak gini. Selanjutnya, ini ada beberapa penjelasan yang lebih jelas lagi. Tapi aku ini hanya ambil yang musculus rectus abdominis sama pyramidalis aja. Untuk rectus abdominis sendiri itu
atau otot six pack ini dia origonya adalah permukaan luar cartilago costalis pada iga 5-7 sama ligamentum costosifoidea. Untuk insersionya adalah di simfisis pubica. Jadi dia tuh dari atas ke bawah gitu arahnya. Kemudian fungsinya untuk memfleksikan batang tubuh atau torso, menekan masuk abdomen, serta membantu ekspirasi yang diafragma atau abdominal gitu. Jadi dia tuh fleksi batang tubuh. Jadi kan kalau misalkan sit up itu kan sebenarnya juga merupakan fleksi batang tubuh kan. Terus juga menekan masuk abdomen. Maksudnya agar agar abdomen itu tidak, kalau kita lagi bergerak di isi abdomen kita itu nggak ikut goyang-goyang gitu. Jadi dia tuh yang menekan biar nggak bisa membuncit, yang artinya juga organ-organnya bisa makin maju gitu, tapi dia yang memfiksasi di sini. Kemudian untuk yang musculus pyramidalis ini tuh dia origonya adalah simfisis pubis sebelah ventral musculus rectus abdominis. Jadi dia dari bawah ke linea alba gitu di atasnya. Dia untuk menegangkan linea alba. Jadi linea alba itu yang mana sih? Linea alba itu garis yang di tengah ini. Dia tuh kalau di preparat yang kelihatan bagus, nggak yang hitam putih kayak gini aja, itu warnanya kelihatan warna putih juga sih. Terus jadi piramidalis kan untuk membantu menegakkan linea alba. Karena misalkan ini kan linea alba, tapi di sini tuh musculus piramidalisnya. Nah, berarti dia kan kalau dia lagi kontraksi, maka dia akan membantu menegakkan si linea alba ini tetap tegak kayak gini, bukan loyo. Tuh. Oh ya, untuk inervasinya sendiri dari musculus piramidalis adalah nervi thoracici. Kalau di rectus abdominis juga sama, yaitu nervi thoracici. Selanjutnya kita akan beralih ke bagian posterior. Di abdomen posterior itu terdiri atas 5 lapisan. Yang pertama adalah kulit, sama seperti yang tadi. Selanjutnya ada fascia superficialis dorsi. Jadi ini kulit, ini fascia superficialisnya. Sama, terdiri atas camper sama scarpa. Cuman bedanya dia yang terletak di bagian dorsal. Terus ada 4 lapis musculus. Nah, lapisan pertama itu adalah musculus latissimus dorsi, yang ini. Di lapisan keduanya, itu terdapat musculus obliquus externus abdominis, terus musculus erector spina, yang ini, terus musculus longissimus dorsi sama serratus posterior inferior. Nah, ini tuh nggak ada di gambar ini, tapi ada itu. Terus lapisan ketiga itu ada musculus multifundus, interspinales obliquus internus abdominis. Dan untuk lapisan keempat itu ada musculus quadratus lumborum yang ini, transversus abdominis, sama musculus iliopsoas. Kalau yang di sini kan yang kelihatan cuma psoas mayor. Nah, tapi nanti kalau misalkan udah ada musculus yang ada punya ileum juga itu, dia tuh akan menyatu nanti membentuk menjadi iliopsoas. Oh, jadi iliopsoas itu gabungan antara musculus psoas mayor sama musculus iliacus, punyanya ileum. Tuh. Terus yang keempat ada fascia extraperitonealis sama yang kelima adalah peritoneum lumborum. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai rectum proprium serta canalis analis. Nah, sebelum kita membahas lebih dalam, kita harus tahu dulu nih, di mana sih letaknya si rectum sama canalis analis. Nah, di sini tuh kan ada ileum. Ileum kan merupakan intestinum tenue yang paling bawah. Terus dia itu nanti akan ada cecum. Setelah cecum nanti akan ada appendix vermiformis. Setelah itu akan menjadi colon ascendens, colon transversum, colon descendens, colon sigmoid, dan akhirnya menjadi rectum. Setelah rectum itu nanti akan ada lapisan transisional atau anorektal di sini. Terus nanti akan menjadi canalis analis. Jadi ini adalah flexura anorektal atau nama lainnya adalah anorektal perineal. Atau nama lainnya adalah perineal.
Kita lanjut dulu. Oke, jadi di sini kita ada rectum, proprium, dan canalis analis. Ini kita membahas mengenai anatominya dulu. Di sisi luar itu ada flexura sacralis dan flexura perinealis. Atau flexura anorektal, kan tadi sama aja. Nah, untuk flexura sacralis ini tuh dia ini tuh kalau misalkan dilihat dari sisi lateral itu akan terlihat seperti huruf S. Terus flexura anorektal ini atau flexura perinealis ini kalau dilihat secara fungsinya dia itu adalah untuk menjaga kontinensi tinja melalui tonus otot puborektalis. Kemudian kita lanjut ke slide selanjutnya. Ini ada gambaran yang lebih terlihat jelas lagi juga. Ini ada flexura sacralis di sini sama flexura perinealis. Setelah itu, di sisi dalamnya, itu akan ada plica transversa recti atau plica transversalis recti, sama aja, itu di sini. Plica sendiri artinya adalah lipatan. Terus, di bawahnya akan membentuk suatu pembesaran, dilatasi, atau penggembungan juga, yang namanya adalah ampula recti. Terus di sini juga ada anorectal junction. Anorectal junction ini yang menghubungkan antara canalis analis dengan rectum. Nah, kalau di permukaan dalam canalis analisnya ini tuh ada apa aja sih? Untuk canalis analis ini di permukaan dalamnya kita bisa lihat di sini ada columna annales, sinus annales, sama valvula annales. Columna annales sendiri merupakan 5-10 lipatan dari tunika mukosa longitudinal karena adanya anastomose dari arteri dan vena, cabang-cabang pars intramuscularis arteri rectali superior. Terus, jadi yang ini. Terus, untuk yang kedua ada valvula annales, itu yang ini. Valvula annales merupakan pelipatan mukosa yang menghubungkan tiap dua kolumna annales pada bagian kaudal. Kita perbesar lagi. Ini tuh kan kolumna annales. Nah, ini kan kita bisa lihat nih. Kalau ini kan ada misal kita nomorin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 kan. Terus, nah ini tuh tiap dua ini 1 dan 2, 3 dan 4, 5 dan 6, 7 dan 8, 9 dan 10 itu dia akan disatukan di bagian kaudalnya ini kan kaudal, ini proksimal, jadi di bagian kaudalnya ini akan disatukan oleh valvula annales. Nah, kalau sinus rectalis itu atau sinus annales ini dia sesuai dengan namanya aja, sinus itu artinya kayak rongga gitu kan. Nah, jadi sinus ini merupakan cekungan di antara valvula annales. Jadi dia nanti juga ada di bawahnya gini. Oke, kita lanjut. Untuk canalis analis sendiri, itu memiliki beberapa zona, yaitu ada zona columnaris, pecten annales, zona cutanea, sama zona hemorrhoidales. Pecten annales ini tuh bisa disebut juga sebagai zona alba ya, karena dia warnanya putih di sini. Kita bahas dulu satu persatu. Untuk zona columnalis, dia itu terdiri atas lipatan longitudinal, yang ini, lipatan longitudinal dari kolumna annales. Jadi, ini kan kolumna annales, yaitu. Jadi, kolumna annales terletak di zona columnalis. Terus, yang kedua ada pecten annales. Ini adalah pecten annales.
Pectin analis ini tuh terdiri atas epitel squamous kompleks non-keratinized yang menimbulkan zona alba di mukosa. Kita tahu kalau alba itu artinya putih. Jadi ini kan warnanya juga lebih putih kan, lebih cerah di sini. Kemudian yang ketiga ada zona kutanea. Ini zona kutanea. Jadi zona kutanea adalah kulit eksternal yang dibatasi secara tidak konsisten oleh linea anokutanea. Ini. Jadi ini linea anokutanea itu tidak konsisten membatasinya. Oh iya, untuk si pectin analis sendiri itu garis superiornya ini, jadi di atasnya ini kan ada kayak garis gitu kan. Nah, garisnya ini tuh namanya adalah linea pectinata, yang ini, linea pectinata. Serta yang terakhir itu ada zona hemorrhoidales. Di sini kayaknya nggak ada fotonya, nggak kelihatan. Dia adalah zona yang memungkinkan terjadinya hemoroid. Hemoroid itu kan kita tahu hem itu artinya ya yang penyusun hemoglobin juga, yang juga berhubungan pada red blood cells. Jadi atau sel darah merah. Jadi hemoroid itu bisa disebut juga di Indonesianya itu adalah ambeien atau wasir. Dia itu akan keluar darah ketika membuang tinja gitu. Karena adanya penekanan pada vena-vena di sini yang semakin membesar, yang dilatasi gitu. Selanjutnya di sini ada musculus sphincter. Ada 4 penyusun sphincternya. Yang pertama itu ada sphincter ani internus. Sphincter ani internus ini merupakan otot polos. Dia terletak di dalam ya. Terus kalau yang terletak di luarnya itu ada sphincter ani externus. Sphincter ani externus ini akan dibagi lagi menjadi 3 pars, yaitu pars profunda, pars superficialis, dan pars subcutanea. Udah jelas juga bahwa subcutanea itu namanya aja subcutan. Jadi yang lebih dekat subcutan di bawah kutan, di bawah kulit gitu kan. Nah, jadi yang paling superficial, yang paling luar itu adalah subkutan, baru dilanjutkan oleh superficial, serta terakhirnya yang paling dalam adalah pars profunda. Selain kedua muskulus ini, juga ada muskulus corrugator ani. Di sini apakah terlihat? Oh ini adalah muskulus corrugator ani. Corrugator ani itu merupakan otot polos. Untuk sphincter ani externus ini tadi termasuk otot skelet. Terus yang terakhir, ini kita bisa lihat adanya musculus puborectalis. Atau nama umumnya itu levator ani. Sebenarnya sama aja sih. Oke. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai inervasi rectum anus. Untuk saraf itu kan ada 2, saraf otonom itu kan ada 2, yaitu saraf simpatis sama parasimpatis. Saraf simpatis itu untuk bersiap siaga, sedangkan parasimpatis itu untuk rest and digest. Untuk saraf simpatis sendiri, preganglioniknya itu ada nervis planniki sacrales, sedangkan postganglioniknya itu ada plexus hypogastrik inferior. Untuk saraf parasimpatisnya, itu preganglioniknya ada nervis planniki pelvici menuju plexus hypogastricus inferior. Jadi ini yang plexus hypogastrik inferior di sini. Terus kedua saraf ini tuh atau inervasi otonom ini akan berakhir di nervus pudendus. Nervus pudendus ini merupakan saraf aferen atau saraf sensoris yang terletak di bawah kanalis analis. Jadi dia tuh bisa merasakan rangsangan sensoris. Tapi kalau nggak ada nervus pudendusnya ini nggak akan kerasa gitu karena nggak ada nervus untuk merasakan sensorisnya. Jadi kalau misalkan seseorang terkena penyakit di sekitar sini, atau contohnya aja kita ambil contoh sebagai kanker. Kanker itu kalau misalkan belum sampai ke kanalis analis, maka nggak akan kerasa rasa sakitnya. Tapi begitu sampai di kanalis analis, maka akan terasa sakit. Jadi kalau misalkan masih di atasnya kanalis analis, orang dengan kanker di sini, itu nggak akan
nggak akan kedeteksi karena nggak kerasa rasa sakitnya atau ada perasaan nggak enaknya itu nggak ada. Tapi begitu udah mulai semakin parah, semakin ke bawah itu ke kanal sampai ke kanalis-analisnya itu atau ke bawahnya kanalis-analis juga itu akan mulai terasa dan lebih terasa lagi gitu karena adanya nervus pudendus ini. Kita lanjutkan mengenai vaskularisasi rektum anus. Yang pertama ada arteri. Arteri ini ada dua, yaitu arteri rectalis superior, serta yang kedua ada arteri rectalis media. Untuk arteri rectalis superior itu, ini adalah arteri rectalis superior. Nah, nanti dia itu dari mana sih asalnya? Dia itu berasal dari arteri mesenterica inferior. Arteri mesenterica inferior ini juga berasal dari aorta pars abdominalis gitu. Nah, arteri mesenterica inferior ini biasanya aku singkat sebagai AMI. Jadi kalau yang superior itu AMS, kalau inferior itu AMI gitu. Nah, dia itu termasuk dalam percabangan dari AMI karena AMI kan dia memvaskularisasi di bagian hindgut dan rektum anus kan jelas termasuk di bagian hindgut karena dia termasuk ke lower digestivus tract gitu. Terus untuk yang kedua ada arteri rectalis media sama arteri rectalis inferior. Ini aku singkat sebagai AD karena AD itu juga artinya sama ya. AD itu artinya adalah dan. Jadi maksudnya adalah arteri rectalis media dan inferior. Mereka berdua merupakan cabang dari arteri iliaca interna. Yang ini. Jadi ini dari yang media, ini yang inferior, dia itu merupakan cabang dari iliaca interna. Jadi kalau arteri itu perjalanannya dari atas ke bawah, dari jantung ke organ-organ. Tapi kalau vena itu nanti akan berlaku sebaliknya. Kita lanjut aja untuk drainase venanya. Jadi untuk venanya itu ada 3, yaitu vena rectalis superior. Ini vena rectalis superior. Jadi dia itu dari organ dulu, baru bermuaranya itu semakin ke atas. Dari vena rectalis superior, dia akan bermuara ke vena mesenterica inferior dan akhirnya bermuara pada vena porta hepatica. Di vena porta hepatica nanti akan dibawa ke hati untuk dilakukan detoksifikasi. Terus untuk yang kedua ada vena rectalis media. Ini vena rectalis media ini dia akan bermuara ke vena iliaca interna. Yang ini vena iliaca interna, akhirnya naik ke vena iliaca communis yang merupakan penyatuan dari vena iliaca dextra dan sinistra, terus naik lagi ke bermuara ke vena cava inferior. Sedangkan yang terakhir itu ada vena rectalis inferior. Jadi dari sini dia akan sama naik ke vena iliaca interna. Tapi sebelum ke vena iliaca interna nanti bakal ada vena pudenda, tapi nggak kelihatan di sini. Terus dia akan naik lagi dari vena iliaca interna ke vena iliaca communis, terus dia akhirnya akan bermuara ke vena cava inferior juga. Oke, sekarang kita akan membahas subtopik yang ketiga yaitu peritoneum. Peritoneum merupakan suatu lapisan licin yang melapisi bagian dalam dinding abdomen dan membungkus sebagian atau seluruh viscera abdomen. Fungsi dari peritoneum itu antara lain untuk menyimpan lemak, pertahanan terhadap infeksi, mempercepat absorpsi obat, menggantung organ viscera, terus juga untuk melumasi bagian abdomen untuk mencegah dari gesekan. Di sini aku mau bahas tentang peritoneumnya dulu. Jadi ini tuh kan ada, kita bisa lihat adanya cavum peritoneiminus atau lower sac yang biru ini, sama yang merah ini namanya cavum peritonei maius atau mayor. Dia itu atau nama lainnya atau bahasa Inggrisnya itu greater sac. Yang biru ini lesser sac, yang merah ini greater sac. Terus kedua cavum ini akan berhubungan melalui suatu lubang yang disebut sebagai foramen epiploica Winslowi.
Nah, ini tuh kenapa kok bisa terpecah jadi dua gini? Ini tuh akibat adanya perputaran saat embrional. Nah, jadi waktu dewasa itu, kavum peritoneinya itu tidak lagi merupakan satu rongga yang utuh. Jadi sebelumnya itu waktu kita masih prenatal, waktu manusia masih prenatal, itu ini tuh masih utuh, nggak ada pembagiannya kayak gini. Tapi karena adanya perputaran embrional, maka dia akhirnya akan kebagi menjadi dua, menjadi peritoneum minus sama peritoneum maius. Tuh. Tapi meskipun mereka udah kepisah menjadi dua, tapi tetap bisa berhubungan di sini lewat foramen epiploica Winslowi. Oke, kita lanjutkan aja ke organ intraperitoneal versus retroperitoneal. Sini aku mau jelasin dulu tentang peritoneum. Peritoneum kan tadi ada dua, yaitu peritoneum parietal sama peritoneum visceral. Bedanya itu apa sih? Peritoneum parietal itu lapisan yang melapisi bagian dalam dinding abdomen dan menjadi bagian dari dinding abdomen. Jadi dia itu masih termasuk dalam 7 lapisan tadi kan? Itu. Jadi dia tuh yang cuma ngelapisin di bagian luarnya aja. Sedangkan untuk peritoneum visceral, dia itu merupakan lapisan yang melapisi langsung dari organ visceral gitu. Baik itu sebagian atau yang disebut sebagai retroperitoneal atau juga keseluruhan atau disebut sebagai intraperitoneal. Jadi ini itu visceral, itu keseluruhan gini. Sedangkan untuk yang intra itu keseluruhan ini ditutupi oleh peritoneum visceral. Sedangkan kalau yang retroperitoneal itu cuma atasnya aja, bagian anteriornya aja. Tapi untuk bagian samping-sampingnya itu langsung sama peritoneum parietalnya doang. Jadi disebut sebagai retroperitoneal. Organ-organ yang intraperitoneal itu ada gaster, duodenum pars superior, appendix vermiformis, kolon transversum, kolon sigmoid, cauda pankreas, lien, dan juga hepat. Sedangkan untuk yang retroperitoneal itu ada glandula suprarenalis atau glandula adrenal, aorta, duodenum kecuali pars superior, pankreas kecuali cauda, ureter, kidney atau ginjal, esophagus, serta rektum. Ini untuk mempermudah hafalan itu bisa sebagai set Parker. Oh iya, ini ada satu yang ketinggalan yaitu kolon untuk C di sini, kolon ascendens dan descendens untuk retroperitoneal. Sekarang kita akan membahas mengenai duplikator peritonei. Yang pertama, kita akan membahas mengenai mesenterium. Mesenterium itu melekatkan viscera intraperitoneal ke dinding abdomen posterior. Terus itu ada kolon, itu namanya mesokolon. Kalau di intestinum tenue namanya mesenterium. Kalau di appendix namanya mesoappendix. Selain mesenterium itu ada omentum. Omentum sendiri membentang dari gaster dan proximal duodenum untuk melekatkan viscera intraperitoneal. Omentum itu dibagi menjadi dua, yaitu omentum maius sama omentum minus. Omentum maius itu melekat pada curvatura mayor gaster dan juga duodenum pars superior. Ini kan curvatura mayornya kan ini kan curvatura mayor. Jadi dia itu kan seperti tirai gitu. Nah, dia itu akan dilekati oleh ligamentum gastrocolica. Lebih jelasnya yang lebih ini, yang di bawah ini. Tapi nggak kelihatan ya. Ya, pokoknya di sini ada ligamentum gastrocolicanya nanti. Dia itu menghubungkan antara gaster dan juga kolon. Terus ada ligamentum gastrophrenikum, yaitu menghubungkan antara gaster sama phren atau diafragma. Terus ada ligamentum gastrosplenicum, dia akan menghubungkan antara gaster dengan lien. Terus ini kan gaster dengan lien. Terus habis gitu ada
ligamentum splenorenale. Dia itu akan menghubungkan antara lien dengan ginjal. Kemudian yang kedua kita akan membahas mengenai omentum minus. Omentum minus ini melekatkan kurvatura minor gaster dan duodenum par superior menuju fascies inferior dari hepar. Jadi dia akan memfiksasi di sini. Dia terdiri atas dua ligamentum, yaitu ligamentum hepatogastricum yang menghubungkan antara hepar dengan gaster, serta hepatoduodenal yang menghubungkan antara hepar dengan duodenum par superior. Nah, selain omentum dan mesenterium, itu juga ada ligamentum peritonei. Ligamentum peritonei ini ada dua, yaitu ligamentum peritonei hepar sama ligamentum peritonei punyanya gaster. Nah, tapi gaster itu tadi udah disebutkan. Sekarang adalah yang punyanya hepar, yaitu di sini ada ligamentum falciform, kemudian ligamentum hepatoduodenal, di sini yang merupakan bagian dari omentum minus, serta hepatogastrika yang juga merupakan bagian dari omentum minus. Untuk keseluruhan gambar-gambar tadi aku ambil dari buku Netter edisi ke-6, terus juga Sobota yang buku tabel, serta Sobota yang Atlas Anatomi Manusia. Sekian dari aku, terima kasih. Apabila ada kesalahan aku mohon maaf dan semoga bermanfaat.